Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Norliana dengan NPM 1820063320 dari Lokal 7C Non-Reguler Program Studi Administrasi Publik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai makalah politik ekonomi kerakyatan, di mana di dalam makalah ini berisi yang pertama definisi politik ekonomi kerakyatan, pengertian politik ekonomi, tujuan politik ekonomi, ekonomi kerakyatan di dalam negara Pancasila, dan contoh ekonomi kerakyatan di dalam negara Pancasila. Yang pertama, definisi politik ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan secara mikro diterjemahkan dengan melembagakan ekonomi rakyat dan mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang per orang, antara lain dengan menjadikan koperasi sebagai guru perekonomian nasional serta diikutsertakannya semua pihak yang memiliki kepentingan pangan usaha koperasi. Merujuk pada Peraturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi kerakyatan bisa diartikan sebagai suatu sistem perekonomian dengan tujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat di dalam bidang ilmu ekonomi. Yang kedua, pengertian politik ekonomi. Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Politik ekonomi yang benar harus menghasilkan atau dapat mewujudkan satu atau lebih tujuan yang menguntungkan sebagian besar atau lebih baik lagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi keuntungan atau kemanfaatan orang per orang saja. Yang ketiga, tujuan politik ekonomi. Tujuan politik ekonomi pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Adapun tujuan dari politik ekonomi yaitu yang pertama, keuangan publik atau public finance, yaitu tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah, misalnya APBN, perpajakan, dan lain-lain. Yang kedua, uang dan perkreditan. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Yang keempat, pengaturan langsung, misalnya penetapan harga-harga dan perubahan dalam kerangka besar kelembagaan. Lalu tindakan-tindakan tertentu yang diambil atau dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat, menjamin berlakunya hukum dan ketertiban masyarakat, menjamin kebebasan berpendapat dan memilih, mengurangi ketegangan-ketegangan sosial, dan yang kelima, mempertahankan diri dari serangan-serangan luar dan menyediakan sarana-sarana kesehatan dan pendidikan yang memadai. Yang keempat, ekonomi kerakyatan di dalam negara Pancasila. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di negara Indonesia, sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya untuk satu pihak saja. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, contoh dari ekonomi kerakyatan di dalam negara Pancasila. Adapun contoh dari ekonomi kerakyatan di dalam negara Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendirian koperasi. Koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Pendirian koperasi yaitu badan usaha dengan keanggotaan minimal 9 orang dan pendanaannya dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota. Yang kedua, penguasaan sumber daya oleh BUMN atau badan usaha milik negara. Semakin besar kapasitas BUMN dalam mengelola kekayaan negara, akan semakin banyak pula pendapatan bisa dihasilkan untuk menunjang pembangunan. Yang ketiga, biaya pendidikan gratis. Dengan mengupayakan pendidikan bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa memandang status ekonomi. Oleh karena itu, biaya pendidikan gratis minimal sampai 12 tahun adalah salah satu contoh ekonomi berkewawasan kerakyatan. Yang keempat, bantuan pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Merupakan salah satu penggerak roda ekonomi yang kuat dan bisa menghasilkan berbagai komoditas yang menjadi keunggulan. Yang kelima, crowdfunding, yaitu iuran banyak orang sekaligus untuk mendanai suatu proyek baik sifatnya profit ataupun non-profit. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa
bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua mengenai politik ekonomi kerakyatan. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.